Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat nggih? Sebelum memasuki materi, saya ingin berkenalan dulu dengan semuanya nggih. Perkenalkan, nama saya Indah Setianingrum, biasa dipanggil Bu Indah. Saya asli Magetan, Jawa Timur, dan saya aktif mengajar di STAI Ma'arif Magetan, Jawa Timur. Kemudian setelah saya mengenalkan diri, saya ingin berkenalan juga dengan bunda-bunda semua nggih. Dan sekalian saya mau mengisi absennya karena kita ada absen nggih. Format rancangan satu siklus ini nanti ada poin-poin yang harus ditulis, yaitu itu siklus, ada tema, ada kelompok, ada tanggal, ada tujuan perbaikan, ada identifikasi masalah, ada analisis masalah, ada perumusan masalah, rencana kegiatan. Nah, ini semua harus sama seperti di refleksi awal. Entah itu tujuan dan identifikasi masalah sama rumusan masalah. Jadi semuanya harus sama. Jadi nanti jenengan mengerjakan itu. Mohon maaf Bunda, yang belum di-mute speakernya, tolong di-mute dulu. Sudah? Oke. Jadi identifikasi masalah, tujuan, analisis, rumusan itu sama dari sesi 1 sampai akhir, itu sama, harus sama, tidak boleh diganti. Kalau tadi tuh rumusan masalah dan tujuannya, contoh yang saya contohkan tadi motorik halus menggunakan kolase, berarti nanti sampai laporan jadi itu sama. Tidak boleh ganti ya Bunda. Oke. Terus cara pengisiannya, siklus itu ditulis, misalkan di sesi 2 berarti siklus 1, rancangan 1 siklus 1, ditulis gitu. Kemudian untuk temanya ini menyesuaikan, jangan mau tema apa, atau menyesuaikan tema yang sekarang ada di lembaga, atau mau buat tema yang baru, yang sesuai dengan rumusan Anda itu gak apa-apa. Jadi terserah untuk temanya. Yang penting nanti tema itu sama rencana kegiatan itu sinkron sama kegiatannya. Kemudian kelompok ini sesuai rumusan itu mau TKB atau TKA. Itu silakan ditulis. Kemudian untuk tanggal ini dilakukannya kegiatan mau tanggal berapa. Jadi kegiatannya nanti kalau misalnya jenengan di TKA 3B itu selama 5 sampai 6 hari. Mau biasanya itu pakai 5 hari untuk TKA sama TKB. Untuk kelompok bermain atau playgroup itu boleh 4 hari. Playgroup boleh 4 hari, tapi untuk TKA sama TKB itu 5 hari. Kemudian tujuan perbaikan tadi di refleksi awal sudah ditulis, tujuan perbaikannya seperti apa, itu sama yang di refleksi awal yang sudah jenengan tentukan, tidak boleh ganti. Identifikasi masalah juga sama di refleksi awal, analisis masalahnya juga sama, sesuai dengan identifikasi masalahnya. Kemudian perumusan masalah ini sama di refleksi awal yang sudah jenengan bunda-bunda semua tulis. Kemudian rencana kegiatannya ini bisa ditulis, tuliskan nama judul kegiatan yang Anda lakukan pada siklus. Kemudian nah ini rencana kegiatannya itu berbentuk kolom. Kolomnya itu isinya yang pertama SKH ini hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 untuk TKA sama 3B. Kalau playgroup berarti ke-1, ke-2, ke-3, ke-4.
Jadi selama 1 minggu atau satu pekan pelaksanaannya. Kemudian pembukaan inti sama penutup. Nah, ini yang harus jenengan cermati. Pembukaan inti penutup itu beda dengan RPPH. Kalau pembukaan di RPPH itu biasanya baris berbaris, menyanyikan lagu, menghafal doa, atau menghafal surat. Itu biasanya di RPPH pembukaannya seperti itu. Ya kan? Kemudian inti ini biasanya kalau di kegiatan ya kegiatan inti misalkan mewarnai, menggunting atau apa gitu ya. Kalau penutup kalau di RPPH biasanya doa, kemudian menghafalkan surat ini, terus kemudian refleksi selama kegiatan berlangsung gitu ya. Nah, ini beda pembukaan inti penutup yang di RIS ini beda dengan pembukaan inti yang di RPPH. Jadi, pembukaan inti penutup ini isinya kegiatan sesuai rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalahnya motorik halus menggunakan media kolase, berarti pembukaannya yang berkaitan dengan motorik halus, entah itu menggunting, misalkan pembukaannya menggunting kertas, kemudian intinya nanti misalkan kolase menggunakan biji-bijian, entah itu misalkan pakai biji kacang kedelai. Kemudian penutupnya ini juga berkaitan dengan motorik halus, entah itu mewarnai atau menempel. Kalau kolase berarti bisa menggunakan, kalau pembukaannya tadi menggunting, terus intinya tadi kolase pakai biji kacang hijau, penutupnya bisa menempel, misalkan menempel kolasenya tadi. Nah, ini pembukaan inti penutup itu harus sesuai rumusan masalah. Jadi isinya ini berkaitan dengan motorik halus. Pembukaan penutup berkaitan dengan motorik halus. Intinya itu kegiatan yang ada di rumusan masalah yang pakai media tadi. Nah, selama 1 pekan itu kegiatannya tentang motorik halus dan media yang ada yang jenengan rumuskan di rumusan masalah. Kemudian untuk RPPH-nya itu boleh sesuai di lembaga masing-masing. Pakai format lembaga masing-masing itu enggak apa-apa. Cuman untuk pembukaannya itu pakai pembukaan seperti biasa. Intinya itu isinya dari pembukaan inti penutup yang ada di rancangan 1 siklus. Terus penutup di RPPH sesuai di lembaga. Jadi inti yang ada di RPPH itu isinya pembukaan inti penutup yang jenengan tulis di format rancangan 1 siklus. Itu ya Bunda. Bisa dipahami, kalau belum paham bisa ditanyakan. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, nanti boleh jenengan baca-baca dulu di sesi 2 itu cara penulisan rancangan siklus. Nah, nanti kalau bingung bisa tanya ke saya. Kalau di sini sudah ada gambaran, mau bertanya, monggo silahkan. Ya, gimana? Sebentar, satu-satu. Mau Bunda Vinda apa Bunda Robiatul dulu ini? Monggo. Oke. Ya.
sesuai yang ada di rancangan satu siklus ya. Jadi kalau kegiatan lain itu kegiatan lain apa? Soalnya nanti kalau satu hari itu udah 3 kegiatan kayaknya anak-anak udah capek. Soalnya kan dalam RPPH itu kegiatan intinya ada 3 yang ada di pembukaan, inti, penutup di format tadi. Ya, iya. Iya, jadi selama 1 pekan itu isinya tentang rumusan masalah yang jenengan tulis tadi di refleksi awal. Jadi itu selama 1 pekan, kalau misalnya jenengan tadi mengangkat rumusan masalah tentang apa? Membaca ya. Iya, jadi selama 1 pekan itu kegiatannya yaitu. Gitu ya. Jadi tolong nanti dicermati. Pokoknya nanti ada di formatnya itu ada pembukaan, inti, penutup. Nah, itu kegiatan itu nanti di RPPH ditulis di kegiatan inti. Jadi ada 3 kegiatan di RPPH. Gitu ya. Kegiatan inti di RPPH ditarik dari 3 kegiatan di rancangan satu siklus. Kegiatan pembuka, inti, sama penutup. Jadi nanti kegiatan pembuka sama kegiatan penutup yang di RPPH itu silahkan disesuaikan sama pembiasaan selama di lembaga masing-masing. Kalau pembukaannya misalkan berdoa dan lain-lain monggo, penutupnya begini-begini monggo. Pokoknya yang di kegiatan inti isinya 3 kegiatan yang Anda tulis di rancangan satu siklus. Ada 3. Gitu ya. Ada yang lain? Oh ya, Bunda Robiatul tadi mau bertanya. Monggo Bunda. Nah, iya. Saya ingat Bunda, punyanya Bunda itu perumusan masalahnya itu terlalu panjang. Jadi jangan seperti itu ya Bunda. Itu sudah saya cek, sudah saya kasih masukan, memindahkan benda itu bisa pakai kegiatan shopping. Tulisannya SHOOPING. Itu sama, pengertiannya itu sama, cuma lebih singkatnya aja gitu ya. Itu sudah saya kasih masukan, bisa cari lagi di e-learning-nya. Itu sudah saya kasih feedback-nya bagaimana rumusan sama tujuannya. Ngoten nggih. Terus? Iya. Kalau nggak cari nggak apa-apa, pakai itu. Cuma rumusan sama tujuannya saya ganti. Biar nggak panjang begitu. Iya, soalnya nanti di bab 2 itu kan nanti laporannya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sama bab 5. Jadi ini seperti skripsi, bab 1 sampai bab 5. Nah, bab 2 itu kan ada kajian teori. Nanti kalau jenengan kalau Bunda pakai rumusan masalah seperti itu, susah cari teorinya. Jadi saya sarankan kenapa saya sarankan pakai media. Jadi nanti biar nggak ribet mencari teori. Gitu ya Bunda. Bisa dibaca di e-learning-nya, sudah saya kasih masukan. Nanti silahkan jenengan cari-cari. J. Tugas yang mana? Iya. Iya, tapi berbeda kegiatannya dalam satu. Tetap kegiatannya memindahkan. Mungkin medianya pakai yang awalnya pakai media kecil, mungkin pakai apa ya?
biji-bijian, entah itu biji-bijian ya. Nanti hari selanjutnya itu pakai yang lebih besar mungkin. Gitu. Jadi bahannya itu yang beda, tapi caranya sama. Yeah. Ya, ada yang lain ya, monggo Bu Sri Lestari. Enggak, kan tadi ada 5 hari, berarti ada 5 RPPH. Ya, kan nanti ada RIS 1 sama RIS 2. RIS 1 itu ada 4 hari. Jenengan Pak Bunda pakai rumusan masalahnya apa? Oh ya, oke. Jadi misalkan di hari pertama, misalkan tadi pembukaannya kegiatan pembukaannya nanti menggunting. Terus intinya pakai kolase barang bekasnya apa aja? Ada yang lain? Kain. Nah, gini ya. Tadi hari pertama pembukaannya itu menggunting, kemudian intinya kolase menggunakan kain perca, kemudian penutupnya misalkan menempel. Kemudian hari kedua kegiatan pembukanya cari kegiatan yang berkaitan dengan motorik halus. Kegiatan motorik halus itu kan banyak, tidak hanya menggunting, menempel dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Silahkan cari kegiatan intinya tetap kolase. Misalkan kolase menggunakan apa tadi? Sedotan. Kemudian penutupnya cari lagi tentang motorik halus. Entah itu terserah jenengan mau mewarnai atau menggambar atau yang lain itu nggak apa-apa. Tidak berkaitan dengan kolase itu nggak apa-apa. Kemudian pokoknya yang inti di hari selanjutnya itu kolase apalagi itu selama 4 hari. Tapi media bahannya beda. Setiap hari beda. Ya. Untuk pembuka sama penutupnya itu pokoknya kegiatan berkaitan dengan motorik halus. Oke. Ada yang lain? Ya. Silakan Bunda.